Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas salah satu konsep penting dalam ekonomi makro, yaitu kurva equilibrium ISLM. Kurva ini menggambarkan keseimbangan dan perekonomian dari dua sisi utama, yaitu pasar barang dan juga pasar uang. Materi ini akan dikaji dari dua pendekatan besar yang memiliki pengaruh kuat dalam pemikiran ekonomi, yaitu pendekatan klasik dan juga pendekatan Keynesian. Keduanya memiliki pemandangan yang berbeda mengenai bagaimana keseimbangan ekonomi tercapai, terutama dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain memahami bagaimana kurva IS dan LM bekerja, kita juga akan melihat bagaimana kebijakan moneter serta kebijakan fiskal mempengaruhi keseimbangan ekonomi dalam kedua pasar tersebut. Dengan memahami perbedaan pandangan antara teori klasik dan teori Keynesian terhadap keseimbangan ekonomi, kita bisa lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam mengatasi masalah seperti inflasi, pengangguran, ataupun resesi. Jadi, kita dapat memulai terlebih dahulu apa itu kurva IS dan juga kurva LM. Lalu, melihat bagaimana keseimbangan ekonomi tercapai menurut kedua pendekatan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kurva ISLM adalah model dalam ekonomi makro yang menggambarkan keseimbangan simultan antara dua pasar utama dalam perekonomian. Yang pertama adalah kurva IS atau investment saving, yang menunjukkan bahwa keseimbangan di pasar barang. Jadi, hubungan antara suku bunga dan output atau pendapatan nasional ketika investasi sama dengan tabungan. Dan kurva LM atau liquidative preference money supply adalah keseimbangan pasar uang yang menunjukkan hubungan antara suku bunga dan pendapatan nasional berdasarkan permintaan dan penawaran uang. Dalam pendekatan Keynesian, kurva equilibrium ISLM memiliki 3 asumsi, yaitu asumsi pertama, ekonomi tidak selalu berada dalam full employment. Asumsi kedua, harga dan upah tidak fleksibel dalam jangka pendek, sehingga pasar bisa gagal menyesuaikan diri. Asumsi ketiga, pemerintah perlu intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Dalam pendekatan Keynesian, kurva ISLM tidak digunakan untuk menunjukkan bahwa keseimbangan ekonomi tidak selalu terjadi di tingkat full employment atau tenaga kerja penuh. Karena harga dan upah tidaklah fleksibel. Maka, ketika permintaan agregat rendah, maka output bisa berada di bawah potensi maksimum. Oleh karena itu, Keynesian percaya bahwa kebijakan fiskal sangatlah efektif. Misalnya, peningkatan belanja pemerintah dapat bergeser ke kurva IS ke kanan sehingga menaikkan output dan menurunkan pengangguran. Dan kebijakan moneter pun terbatas, apalagi suku bunga rendah atau liquidity Dalam kurva trap, tersebut, meskipun LM kurva digeser, equilibrium output berada belum di tentu bawah full meningkat. employment. Jadi, Sehingga dalam dalam kesempatan kurva ini tersebut kita dapat melihat dapat kurva diketahui yang selanjutnya bahwa ya. perpindahan kurva IS dan LM menunjukkan adanya bagaimana perekonomian merespon perubahan kebijakan ataupun kondisi tertentu. Ketika pemerintah meningkatkan belanja negara atau menurunkan pajak, hal ini dapat disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Dampaknya, terdapat peningkatan permintaan barang dan jasa, sehingga kurva IS bergeser ke kanan. Pergeseran ini pun menunjukkan bahwa pada setiap suku bunga, pendapatan nasional seimbang pun menjadi lebih tinggi. Artinya, ekonomi tumbuh dan pengangguran menurun. Tapi, sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah dikurangi atau pajak dinaikkan, maka kurva IS akan bergeser ke kiri. Dan ini dapat menunjukkan penurunan output dan potensi meningkatnya pengangguran. Sementara itu, kurva LM mencerminkan kondisi pasar uang. Apabila bank sentral menambah jumlah uang beredar, maka suku bunga akan turun karena uang lebih mudah didapat. Hal ini pun dapat mendorong investasi dan aktivitas ekonomi, sehingga kurva LM pun dapat bergeser ke kanan, dan output pun dapat meningkat. Namun, apabila jumlah uang beredar dikurangi, kurva LM akan bergeser ke kiri, lalu akan menyebabkan suku bunga naik dan output pun bisa menurun.
Dalam situasi tertentu, seperti saat krisis ekonomi atau suku bunga sangat rendah, yang dapat dikenal sebagai istilah liquidity trap, dalam kondisi tersebut, walaupun bank sentral menambah uang beredar, suku bunga tidak bisa turun lebih jauh, dan kurva LM pun menjadi lebih datar. Akibatnya, kebijakan moneter ini tidak lagi efektif. Disinilah pendekatan Keynesian ini menekankan pentingnya kebijakan fiskal untuk menggeser kurva IS ke kanan dan memulihkan perekonomian. Jadi, dalam pandangan Keynesian ini, perpindahan kurva IS dan LM sangat penting untuk menunjukkan bagaimana pemerintah bisa membantu mengatasi masalah ekonomi seperti pengangguran dan pertumbuhan lambat. Dalam pendekatan klasik, model ISLM juga bisa dipakai, tapi dengan asumsi bahwa yang pertama, harga dan upah haruslah fleksibel. Jadi, ekonomi akan selalu kembali ke full employment. Dan yang kedua, pasar haruslah efisien, sehingga intervensi pemerintah tidaklah dibutuhkan. Dalam pandangan klasik juga, kebijakan moneter lebih efektif. Jadi, jika LM digeser, suku bunga turun dan investasi pun akan naik. Sehingga output tetap di full employment, tetapi harga bisa saja naik. Dalam kurva, keseimbangan terjadi pada titik potong IS dan LM. Kebijakan moneter dianggap lebih efektif karena perubahan jumlah uang beredar bisa langsung mengubah suku bunga dan mempengaruhi investasi. Dan kebijakan fiskal dianggap tidak selalu efektif karena bisa menyebabkan suku bunga naik atau investasi turun dengan efek crowding out.